Bab 488. Aku kembali. Pada saat ini, Mangir Utama dengan lembut mengangkat telapak tangannya, dan kekuatan lembut melindungi kakek besar Su. Dia melangkah keluar dan berdiri di depan kakek besar Su dan berkata sambil tersenyum, "Tuan muda Su, tolong hentikan." Wajah Jack Su menjadi dingin. Dia akan berbicara ketika suara lain muncul di benaknya, "Orang ini mengerikan." Jack Su sedikit mengernyit, dia memandang manajer utama itu dan tidak bergerak lagi. Kamu binatang buas, berani melakukan sesuatu padaku." Mata kakek besar Su membelalak, wajahnya penuh tak percaya. Jack Su dengan ringan bersenandung, "Kamu minta aku bubarkan lalu aku akan bubarkan. Kapan kamu menghargaiku aku sejak kecil? Mengapa aku harus mendengarkan kamu? Juga, aku memperingatkanmu, lebih baik tidak membentakku." Jack Su mengertakkan gigi dan berkata, Kamu, berontak, sungguh berontak." Kakek besar Su tersentak. Louis Su bergegas memapah kakek besar Su, dan kemudian berteriak, "Jack Su, bagaimana kamu bisa berbicara dengan kakekmu?" Jack Su mencibir, melambaikan lengan bajunya dan langsung berjalan keluar. Blok. Setelah Jack Su pergi, kakek besar Su mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Louis Su. "Anak baik yang dibesarkan oleh kamu yang tak berguna." Kakek besar Su mengertakkan gigi, "Aku beritahu, urusan ini belum selesai." Setelah mengatakan ini, kakek besar Su menoleh dan pergi. Di dalam mobil, kakek besar Su berkata dengan wajah dingin, "Hewan kecil ini berani melakukan sesuatu denganku." Manajer utama itu tersenyum ringan, "Tuan, inilah kekuatan seni bela diri yang Anda anggap remeh. Menurutmu, jika Jack Su berontak kepada Anda sekarang, apa yang dapat Anda lakukan?" Kentut. Kakek besar Su mengomel dengan marah, "Dia tidak lebih dari seorang ahli bela diri, aku bisa menempatkannya di tempat kematian dengan satu kata." "Benarkah?" Manajer utama tersenyum ringan. "Menurut berita yang aku dapat, Jack Su sekarang mengontrol semua keluarga Budo di utara. Apakah sesederhana itu jika kamu ingin menyentuhnya?" Kakek besar Su tiba-tiba menjadi bisu. Keluarga Su memang besar, tetapi belum mencapai titik menutupi langit dengan satu tangan. 3 prajurit biasa saja lebih hebat daripada Sugi Liang, apalagi begitu banyak keluarga. Kakek besar Su ini terdiam beberapa saat, lalu perlahan berkata, "Mungkin ini hal yang baik." Kakek besar Su adalah seekor rubah tua, jika tidak bisa menyentuhnya, maka terimalah dia. Kebetulan keluarga Su kekurangan kekuatan seni bela diri, dan Jack Su mungkin bisa menutupi celah ini. Kalau begitu, bukankah keluarga Su kebal? Memikirkan hal ini, wajah kakek besar Su menjadi jauh lebih tenang. Beberapa hari ke depan, keluarga Budo di utara kota G, semuanya sedikit gemetar di bawah kekuasaan Jack Su. Mereka tidak hanya harus menyerahkan upeti berupa harta pusaka warisan keluarga turun-temurun, tetapi juga melapor untuk tindakan apapun pada Jack Su. Untuk sesaat, semua orang meratap. Beberapa hari kemudian, Jack Su dan kakek besar Su mencapai kesepakatan. Kekuatan lain dari keluarga Su mendukung Partai Yin Ming. Partai Yin Ming adalah kekuatan bela diri terkuat keluarga Su. Dengan cara ini, keluarga Su menstabilkan keluarga besar lainnya untuk sementara waktu. Kota M, villa terpencil. Roger Su sedang bermain catur dengan seorang lelaki tua berpakaian seperti petani. "Tuan Su." Petani itu mengambil seorang putra. "Pernahkah kamu mendengar tentang keluarga Su?" "Ada apa?" kata Roger Su dengan santai. "Partai Yin Ming menjadi sekte terbesar di utara. Semua keluarga Budo tunduk kepada mereka, dan penguasa sekte ini adalah Jack Su, nadi ke-8 keluarga Su. Tidak ada alasan lain, hanya karena Jack Su sekarang menjadi Grand Superior Master." Petani itu berkata, keluarga Su saat ini hampir menjadi keluarga terbesar. Setelah mendengar kata-kata tersebut, Roger Su yang selama ini tenang, tiba-tiba ekspresinya berubah. Meskipun dia tidak berbicara, setiap langkah selanjutnya yang dia lakukan cukup kacau. Akhirnya, dia kalah dalam permainan catur ini, dan kalah telak. Tanpa diduga akan ada perubahan saat ini. Roger Su menarik nafas dalam-dalam dan berbisik dengan suara rendah. "Ya." Petani itu juga mendesah,
Jae-soo yakin dengan apa yang dikatakan Peramal. Dia berencana menyerang keluarga Su, dan kurasa keluarga Su selanjutnya akan berencana menyerangmu. Roger Su berkata dengan suara yang dalam, aku tidak khawatir tentang ini, yang aku khawatirkan adalah semua rencana menjadi sia-sia. Dia menghitung semuanya, tapi dia tidak menyangka Jae-soo akan melompat keluar saat ini. Hanya bisa menunggu Tuan Qin. Petani itu tersenyum. Roger Su menghela napas dan berkata, Eric Qin diusir dari dunia seni bela diri kota G, dan Jae-soo telah melangkah ke level Grand Superior Master. Aku khawatir. Ambil setiap langkah sesuai situasi, kata petani itu, main lagi. Roger Su jelas dalam keadaan galau, dia tidak memenangkan beberapa game berikutnya. Tidak main lagi. Roger Su melambaikan tangannya, tidak menarik kalah di setiap pertandingan. Dalam sekejap mata, hanya tinggal setengah tahun lagi sebelum tahun baru. Selama ini, banyak orang mulai merindukan Eric Qin. Jika Tuan Muda Qin ada di sini, dia mungkin bisa menekan Jae-soo. Jangan ungkit lagi, itu semua akibat perbuatan sendiri, pikirkanlah, jika kamu difitnah, apakah kamu akan merasa nyaman di hatimu? Bahkan mengusir dia. Benar. Semua orang menghela nafas. Mereka tahu bahwa Eric Qin mungkin tidak dapat memenangkan Jae-soo saat ini, tetapi bagi mereka, Eric Qin adalah satu-satunya yang berhasil bertanding dengannya, menjadi harapan satu-satunya, tidak ada yang bisa disalahkan. Saat ini, Eric Qin masih tinggal di negara Pan. Meskipun dia tidak mendapat kabar apapun tentang Jae-soo, dia menebaknya dengan samar. Ketika dia diusir, Jae-soo ada di sana, dan hanya Eric Qin yang tahu bahwa Jae-soo adalah pembunuh di belakang layar. Seharusnya tidak sulit untuk masuk ke Grand Superior Master sekarang dengan berlatih dengan cara ini. Ketika ada 10 hari tersisa sebelum tahun baru, Eric Qin mengemasi barang-barangnya, membawa Davison Su untuk pulang. Setelah kembali ke kota G, rasa pulang kampung halaman muncul. Eric Qin menghela napas dan berkata pelan, akhirnya aku kembali, keluarga Su, Asosiasi Budo Kota B, kalian sudah siap? Guru, kemana kita akan pergi sekarang? Tanya Davison Su. Eric Qin berkata, pergi ke Sekte Qin dulu, ini waktunya untuk kembali dan melihat. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.